gedung Sumpah Pemuda nih namanya. Jadi berbagai organisasi pemuda yang berlatar belakang etnis, keagamaan, golongan, kemudian mereka mengadakan beberapa pertemuan. Jadi di ruangan ini nih teman-teman menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Biola kepemilikan dari Bapak W.R. Supratman teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Muza Daily Channel. Nah, kali ini kita masih mengusung tema tentang museum nih teman-teman. Kali ini kita lagi ada di mana, Kak? Museum. Nah, kita ada di Museum Sumpah Pemuda yang ada di daerah Senen nih teman-teman. Nah, museum ini diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2021 oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Hilmal Farid. Nah, gedung ini, museum ini itu merupakan milik dari Sai Kon Lian. Nah, dihibahkan untuk dijadikan sebagai museum, teman-teman. Mau tahu keseruan apa aja ada di sini? Ada ilmu apa aja sih di museum ini? Yuk ikuti keseruan kita ya. Yuk. Aku lagi main muter-muteran. Beli tiketnya di sini. Iya, tiketnya di sini. Dua anak, dua anak. Dua dewasa, satu anak. Saya isi biodatanya dulu, nama, tanggalnya, alamatnya, sama telepon. Bayarannya lewat turis? Iya. Gimana? Hah? Gimana ini? Museum. Ini lagi muter-muterin. Jadi untuk biaya di sini dewasa itu dewasa 5.000, untuk anak-anak 3.000 teman-teman. Tirit. Tirit. Hah? Oh. Kita masuk yuk. Ayo Kak, masuk. Mama, ayo kita masuk. Ayo kita masuk. Ada apa aja ya? Wow. Nah. Mama, kakek. Nah teman-teman, di ruangan ini kita disajikan informasi ya mengenai dari tahun ke tahun mengenai Sumpah Pemuda nih teman-teman. Nah di sini bisa kalian lihat ya, di sini disajikan timeline dari perjalanan Sumpah Pemuda teman-teman. Di mana awal terbentuknya Sumpah Pemuda itu seperti apa? Sumpah Pemuda itu terjadi bukan dalam waktu singkat nih teman-teman. Bisa kalian lihat ya timeline dari perjalanan Sumpah Pemuda yang dimulai di tahun 1908 dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908. Lalu disusul dengan organisasi-organisasi lainnya yang mendukung pergerakan Sumpah Pemuda hingga terbentuknya kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 teman-teman. Di pasaran ini adalah munculnya kemiskinan yang merajalela di Pulau Jawa. Jadi kalian juga bisa tahu ya sejarah dari Sumpah Pemuda melalui layar ini nih teman-teman. Bisa kalian geser-geser dan kalian baca-baca ya nih teman-teman mengenai sekolah-sekolah di Batavia nih. Nah pertama kita bisa lihat nih tanam paksa. Nah tanam paksa terjadi di pemerintahan kolonial Belanda nih teman-teman. Kalian bisa membaca semuanya nih teman-teman secara ringkas ya. Selain itu kita bisa ke
etis, sekolah-sekolah di Batavia yang salah satunya Stovia ya. Lalu dalam Sekar, pergerakan Baba, nah, Sisi, ini semua Lele. termasuk perjalanan dari Sumpah Pemuda. Oke, Dede, Lalu, di Susu, sebelah Lala. sini bisa kalian lihat nih Gaga. Apa? Ini yang punya gedung Sumpah Pemuda nih, namanya Soy Kondian. Jadi gedung ini nih dulunya sebelum dijadikan museum teman-teman, Apa? dulunya ini gedung kos-kosan yang dimiliki oleh Bapak Sai Konlian. Kayak pengucapan saya salah ya. Jadi tadinya gedung ini dimiliki oleh Bapak. Nah, karena setelah didirikannya sekolah Stovia, lalu terjadinya kebijakan etis di mana para pelajar dari Cina, dari berbagai negara datang ke Indonesia. Nah, mereka ngekosnya di rumah Bapak Soy Kinlian, yang akhirnya di sini tempat berkumpulnya para pelajar-pelajar Stovia, dan rumah ini dijadikan museum Sumpah Pemuda teman-teman. Wah, Gaga bagus banget ya di sini, Gak. Teman-teman, di ruangan ini diceritakan mengenai asal muasal gedung ini ya, yang sudah dijelaskan tadinya gedung ini nih merupakan rumah indekos bagi pelajar Stovia teman-teman. Belum deh. Jadi Bam! rumah ini nih dimiliki oleh Bapak Saiko nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya, di sini ada foto dari beliau dan foto keluarganya beliau teman-teman. Di sini Lalu satu-satu. dari ruangan ini, nah di sini juga ada biografi Betul. dari Bapak Si Konglian. Gitu. Lalu kita masuk ke ruangan ini. Nah di Siapa sini tempat yang paling banyak bakal menjadi menang. seperti suasana rumah indekos saat itu ya, yang berada di banyak Jalan bener ya. Keramat Startup saat itu teman-teman nama jalannya. Nih di sini ada cuplikan video yang menggambarkan suasana rumah indekos saat itu sebelum menjadi Museum Sumpah Pemuda. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa foto disajikan dalam bentuk digital ya, yang menggambarkan rumah indekos Keramat 106 teman-teman. Nah, ini suasana jalannya nih teman-teman. Jalanannya masih nih ada potret salah satu sudut kamar indekos ini. Nah, ini para pelajar Stovia ya, yang sedang berbaring di pemondokan teman-teman. Nah, di juga rumah ini, indekos ini pernah masuk majalah Indonesia. Lalu ada ini beberapa artikel-artikel yang membahas tentang indekos ini ya teman-teman, serta pelajar-pelajar Stovia. Lalu kita lanjut ke ruangan berikutnya ya teman-teman. Sebelum masuk lebih jauh ke cerita Museum Sumpah Pemuda ini, nah teman-teman, ada baiknya kalian nonton channel kita yang ada di Museum Kebangkitan Nasional tentang Sekolah Stovia dan Kebangkitan Organisasi Budi Utomo, karena kedua museum ini saling berkaitan nih teman-teman. Ruangan ini nih teman-teman, bisa kalian lihat ya. Jadi dengan didirikannya organisasi Budi Utomo, nah membuat para pelajar-pelajar di wilayah lainnya juga mendirikan organisasi-organisasi di mana untuk mendukung kegiatan Sumpah Pemuda. Oh, ini di sini. Nah, di sini ada peta Indonesia nih. Jadi kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini dijelaskan nih
yaitu organisasi dari Jawa. Nah, organisasi ini didirikan oleh Satya Sanjoyo. Nah, organisasi ini saat itu dikenal dengan nama Trikoro Darmo. Jadi, organisasi-organisasi ini dibentuk untuk mempersatukan para pelajar sesuai wilayahnya nih. Kok ngeliatin? Iya, jadi kalau misalkan nih Jong Java dibentuk untuk mempersatukan para pelajar di daerah Jawa. Nah, selain Jawa, Madura, Bali, Lombok juga termasuk di organisasi ini nih teman-teman. Jadi tujuannya itu untuk mengembangkan minat seni para pelajar saat itu dan memajukan anggotanya dalam bidang pendidikan. Karena bagi pelajar-pelajar saat itu teman-teman, pendidikan itu kunci utama untuk kita maju selangkah lebih ke depan. Nah, selain Jong Java, di sini juga ada Jong Sumatranen Bon. Sesuai namanya ya teman-teman, Sumatranen. Nah, berarti ini untuk himpunan dari pelajar-pelajar yang bersuku di Sumatera. Dari situ kalian juga bisa lihat di sini ada beberapa bendera-bendera atau identitas dari suatu organisasi tersebut. Kita lanjut, di sini ada John Batak Bon. Nah, ini himpunan dari pelajar-pelajar Batak nih teman-teman. Lalu kita lanjut, di sini ada Jong Islamet Bon, lalu pemuda kaum Betawi. Nah, Batavia juga nggak mau kalah nih teman-teman. Dia menciptakan organisasi yaitu pemuda kaum Betawi. Terus kita lanjut, di sini Cahaya Timur. Nah di sini dari Ambon Minahasa teman-teman, di mana para pemuda Minahasa atau enggak pemuda Ambon, mereka itu menunjukkan identitas kedaerahannya masing-masing teman-teman. Nah, ini dipimpin oleh Jong Kelebes dan Jong Ambon. Lalu kalau di sini Sekar Prokon, pronunciation zaman dulu susah ya. Nah, jadi Sekar Rukun. Nah, ini untuk pelajar Sunda teman-teman. Jadi organisasi ini didirikan di 1919 ya. Jadi ini perkumpulan dari para pelajar-pelajar Sunda. Dari Betawi ada, Sunda ada, Ambon ada, dan wilayah-wilayah lainnya. Kita lanjut ke dalam ya. Ada apa lagi nih teman-teman? Nah teman-teman, saat itu terjadi manifesto politik di tahun 1925 ya, yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda nih teman-teman. Nah, menjadi pengantik semangat pemuda tanah air. Nah, karena hal itu jadi berbagai organisasi pemuda yang berlatar belakang etnis, keagamaan, golongan, kemudian mereka mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas mewujudkan satu cita-cita bangsa mereka nih teman-teman. Makanya di tanggal 30 April sampai 2 Mei mereka melakukan Kongres Pemuda pertama. Nah, di sini ini ya, nih gara-gara manifesto politiknya nih ya teman-teman di tahun 1925. Lalu ini para pemuda, lalu di sini ada berisi surat undangan untuk para organisasi-organisasi saat itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, karena manifesto politik di tahun 1925 dan Kongres Pemuda pertama itu membangkitkan semangat para pemuda-pemuda nih teman-teman, sehingga mereka mengumpulkan para pemuda lainnya untuk melakukan kongres kedua teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau kalian masuk ke ruangan ini, nah di sini kalian merasakan gimana kondisi pada saat Kongres Pemuda kedua yang dilakukan
di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Jadi di ruangan ini nih teman-teman menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Dan lagi Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda-pemuda Indonesia pada malam itu menutup Kongres Pemuda kedua nih teman-teman. Sehingga di ruangan ini nih Kongres kedua berlangsung selama 6 jam teman-teman, hingga didapati kesepakatan yang disepakati bersama teman-teman. Nama Indonesia yang dipilih oleh pelajar yang belajar di Belanda yaitu karena mereka sama-sama berasal dari wilayah jajahan yang sama nih teman-teman. Jadi tuh mereka tidak mau dikenal berdasarkan etnis, suku, agama, dan mereka tuh dikenal dari satu kesatuan bangsa dalam sebuah negara. Makanya mereka memilih nama Indonesia yang menurut mereka nama Indonesia itu mengandung ideologi tersendiri ya. Selain itu, nama Indonesia mengandung dan menggambarkan semangat perjuangan bangsa nih. Jadi mereka itu nggak setuju kalau negara mereka dinamai Nederland-Indië karena menunjukkan ketergantungan bangsa terhadap wilayah jajahannya yaitu Belanda. Tidak hanya para pemuda yang hadir teman-teman. Di sini juga yang hadir ada wanita-wanita hebat ya, di mana dia menyuarakan suara hati wanita nih teman-teman. Di mana di sini ada Siti Sundari. Dia menyuarakan kalau wanita perempuan itu perlu pendidikan untuk lebih maju. Lalu di sini juga ada Emma Purdadirja. Dia juga mendorong kaum perempuan agar turut aktif dalam gerakan kebangsaan teman-teman. Selain mereka berdua yang hadir, di sini juga kita bisa lihat ya, ada para tokoh-tokoh penting yang hadir saat Kongres Pemuda kedua nih. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini ada Rohjani Suhud, Muhammad Yamin, Sugondo Jojo Pespito, Amir Syarifuddin, Joko Mas Said, dan Kata Swekana, lalu W.R. Supratman. Nah, selain itu untuk lebih jelasnya di sini juga ada diafragma kondisi saat Kongres Pemuda kedua. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di Kongres Pemuda kedua ini menghasilkan satu hasil ya teman-teman, yaitu bangsa kita menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di mana saat itu juga ada perdebatan, ada beberapa ya, satu yang ingin menggunakan bahasa Melayu, lalu ada lagi yang ingin menggunakan bahasa daerah-daerahnya. Tapi melalui kesepakatan mufakat bersama, akhirnya mereka setuju nih teman-teman. Mereka meninggalkan identitas suku, bahasa, agama dengan setuju satu bahasa yang digunakan bangsa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan di kongres ini juga pertama kali didengarkan lagu kebangsaan kita
yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Di ruangan ini diceritakan tentang perjalanan dari W.R. Supratman, teman-teman, di mana beliau yang menciptakan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan bangsa kita ya. Bisa kalian lihat ya, jadi panitia lagu Indonesia Raya dibentuk di tahun 1944. Nah, di sini ada ini ya, foto saat itu. Lalu di sini ada biola kepemilikan dari Bapak W.R. Supratman, teman-teman. Nah, di sini ada biografi dari Bapak W.R. Supratman dan piringan hitam rekaman dari lagu Indonesia Raya ya. Bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada barang pribadi milik Bapak W.R. Supratman dan di sini juga ada teks lagu Indonesia Raya. Nah, untuk mendengarkan kalian bisa dengerin nih teman-teman. Coba ya kita dengerin piringan hitam dari rekaman lagu Indonesia Raya. Kita geser ke atas nih teman-teman. Nah, oh di sini ada nih perjalanan lagu Indonesia Raya. Nah, di sini terdengar lagu ya teman-teman, lagu Indonesia Raya. Jadi pada tahun 1950 lagu Indonesia Raya itu dirubah dalam versi orkes Philharmoni, teman-teman. Jadi lagu yang kita dengerin saat ini nih, lagunya keren, merinding loh teman-teman dengernya. Nih ada Kongres Bahasa Indonesia, terus Kongres Perempuan. Nih ada kendaraan saat itu yang digunakan pada saat itu nih, Vespa. Sumpah ini kalau saat ini tuh pasti harganya mahal banget nih teman-teman. Vespa apa nih? Vespa Angkasa 1966. banget ya. Jadi kalian di sini nggak hanya dapat ilmu ya mengenai Sumpah Pemuda. Mama. Buat kalian yang bawa anak juga bisa menghabiskan waktu di playground ini nih teman-teman. Ada musuh. Nah teman-teman, di dalam playground ini juga ada permainan tradisionalnya nih. Pasti anak-anak zaman sekarang nggak pernah nih main kayak gini nih. Kalian tahu nggak ini namanya permainan apa? Ini nah, aku.
Ini mainan apa Kak namanya Kak? Congklak. Oh, congklak. Iya, jadi kalian tuh cara mainnya tuh kalian masukin satu-satu biji congklaknya ya. Jadi siapa yang penghasilannya lebih banyak di kotak ininya, dia sebagai pemenangnya nih teman-teman. Aku ini. Di sini banyak buat anak kalian lari-larian nih, seru. Sama ada ikan. Nih, ikan. Kau di mana? Ini. Itu ada ikan. Itu ikan. Itu kecil ikannya. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih buku Pak Pram? Dia sastrawan terkenal di Indonesia ya. Ini buku trilogi ketiganya. Nah, Pak Pram itu menulis buku ini terinspirasi dari museum ini nih, Museum Sumpah Pemuda. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu keseruan kita. Nah, langsung besok nanti cek di sini di Buza. Nanti bakal ada muncul museum profesor. Nah, kita selesai untuk mengunjungi dari Museum Sumpah Pemuda nih teman-teman. Nah, pada kenyataannya di museum itu ada banyak banget hal yang bakal kita dapati ya teman-teman. Selain ilmu yang kaya, dan juga kalian juga tahu sejarah-sejarah yang diceritakan di museum ini nih teman-teman. Nah, untuk keseruan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalian like, komen yang suka, emoji love, like dan subscribe video kita ya. Museum sama ada emoji museumnya.